جراح الأمة الثكلى تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا أعيدوا للدنا أمجاد عصر وفلوا بالحديد لنا القيودا أقيموا بالحمى حصنا Kita selalu mengagumi sosok superhero yang selalu digambarkan sebagai manusia yang rela mati demi menyelamatkan orang banyak. Kita juga kadang terharu dengan kisah-kisah fantasi para penyelamat dunia yang mengorbankan nyawa mereka demi orang-orang yang dicintainya dan demi bumi, tempat tinggalnya, tanah air dan bangsa yang dibanggakannya. Sosok hero seperti ini selalu jadi idola bagi orang-orang yang merindukan kedamaian di saat situasi dunia dalam kekacauan. Dalam dunia Islam, sejarah telah mencatat nama hero terhebat penyelamat bangsa dan agama, bahkan penyelamat dunia seperti Saifuddin Qutuz. Semoga Allah menempatkannya di surga. Beliau adalah superhero dalam dunia nyata. Bahkan bangsa Eropa pun berterima kasih atas jasanya. Andaikan saja saat itu Saifuddin Qutuz dan tentaranya kalah melawan pasukan Mongol yang bengis dan kejam, dan haus darah itu, dapat dipastikan tidak hanya peradaban Islam yang akan lenyap, tetapi juga peradaban Kristen di Eropa akan lenyap pula. Pasukan Mongol telah dikenal sebagai pasukan barbar yang tidak mengenal belas kasihan dan kejamnya melebihi apapun di dunia saat itu. Pasukan Mongol bahkan dikatakan sebagai miniatur Ya'juj dan Ma'juj karena watak dan kepribadian mereka yang hampir mirip, senang menumpahkan darah dan cinta dengan pembantaian terhadap kaum-kaum lemah. Negeri manapun yang dikalahkan oleh Mongol, maka negeri itu akan berubah menjadi lautan api dan lautan darah. Wanita-wanita mudanya akan direnggut kehormatannya, orang-orang tua akan dipenggal kepalanya, anak-anak kecil akan dijadikan budak dan dijual di pasar-pasar. Harta benda dan hasil bumi mereka akan dijarah tanpa sisa. Adakah yang lebih kejam dan mengerikan dari pasukan Mongol ini? Mungkin mereka layak disejajarkan dengan Ya'juj dan Ma'juj yang akan muncul nanti di akhir zaman. Pada masa invasi Mongol, dunia dalam keadaan kacau balau. Pasukan Islam dikalahkan di mana-mana. Bahkan pasukan salib ketika berhadapan dengan pasukan Mongol seperti anak kecil yang bersembunyi di bawah rok ibunya. Mereka lebih memilih menyelamatkan diri dan bersembunyi di benteng-benteng yang kokoh supaya tidak berhadapan langsung dengan pasukan Mongol. Saat itu kekuatan Islam hanya tinggal di ujung tanduk. Harapan terakhir kekuatan Islam ada di Mesir. Namun saat itu Mesir dipimpin oleh seorang pangeran bocah yang masih bisa dibilang balita, yaitu Al-Mansur Nuruddin Ali bin Izzuddin Aibak, anak dari Sultan Aibak yang meninggal terbunuh di tangan seorang pengkhianat. Ketika Al-Mansur Ali didaulat sebagai sultan, Saifuddin Qutuz ditunjuk sebagai wali sekaligus pelaksana tugas kenegaraan. Bisa dikatakan Saifuddin Qutuz adalah pemegang kekuasaan, sedangkan Al-Mansur Ali hanya sebuah simbol kesultanan, seorang bocah yang tidak tahu apa-apa. Kala itu terdengar kabar bahwa pasukan Mongol hendak menginvasi daerah Mesir dan Afrika, serta mereka juga hendak melebarkan penaklukannya sampai ke daerah Eropa. Maka Saifuddin Qutuz dengan mengambil pendapat para ulama atas dasar darurat dan kemaslahatan agama dan bangsa, beliau kemudian mengambil alih kepemimpinan Mesir dan didaulat sebagai sultan menggantikan Al-Mansur Ali. Perpindahan kekuasaan ini tidak sepenuhnya disetujui oleh pejabat dan penduduk Mesir, sehingga terjadilah gejolak yang membuat stabilitas negara menjadi sedikit melemah. Namun, beliau berhasil mengatasinya dengan cepat, dan meskipun tidak semuanya tunduk atas kepemimpinan beliau, tetapi gejolak Mesir berhasil diredam. Mengetahui pasukan Mongol telah menuju daerah Palestina, maka Saifuddin Qutuz dengan didampingi oleh jenderal kepercayaannya Baibars membawa seluruh pasukan terbaik Mesir untuk menjinakkan pasukan liar Mongol. Ketika pasukan ini sudah dekat dengan Acre, Palestina, mereka bertemu dengan pasukan salib.
Awalnya pasukan salib menawarkan kerjasama, namun Saifuddin Qutuz menolak sehingga terjadilah perang antara pasukan Qutuz dan pasukan salib. Dikatakan bahwa saking lemahnya pasukan salib saat itu, mereka dikalahkan tidak sampai 1 hari. Akhirnya kedua pihak membuat kesepakatan damai, namun Qutuz tetap tidak mengizinkan pasukan salib bergabung dengan mereka. Sepertinya Saifuddin Qutuz berpikir bahwa perang ini adalah perang suci dengan harga diri Islam sebagai pertaruhannya melawan pasukan bengis dan pasukan kejam di bumi ini. Beliau tidak ingin perang ini dikotori oleh pasukan salib yang hanya mengejar dunia semata. Pada bulan suci Ramadan, dua pasukan ini bertemu di Ain Jalut. Ketika pasukan ini berhadapan dengan pasukan Mongol, maka pertempuran pun dimulai. Perang yang terjadi seperti sebuah arena pembantaian. Pasukan Mongol benar-benar sadis dan kejam. Cara mereka berperang dan kebengisan mereka mencerminkan bahwa mereka benar-benar manusia liar dan tidak berperi kemanusiaan. Awalnya pasukan yang dipimpin oleh Baibars mengalami pukulan bertubi-tubi sehingga pasukan itu hampir dihancurkan oleh pasukan Mongol. Namun Sultan Saifuddin Qutuz mengambil alih komando dan berhasil membalikkan keadaan. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada tanggal 25 Ramadan, tepatnya hari Jumat tahun 658 Hijriah, pasukan Mongol berhasil dijinakkan dan komandan tertinggi mereka, Kit Buga, dipenggal kepalanya. Kemenangan itu tentu tidak murah harganya. Saifuddin Qutuz kehilangan banyak pasukan, bahkan istri yang sangat ia cintai pun gugur di sana. Pasukan Qutuz terus bergerak maju membasmi pasukan Mongol, sehingga pasukan itu terdesak di mana-mana dan kehilangan kekuatan mereka. Pasukan Qutuz berhasil membebaskan Damaskus dan Aleppo, serta menghancurkan pasukan Mongol yang bercokol di sana. Pencapaian ini membuat nama Saifuddin Qutuz bergema di seantero bumi. Bahkan di Eropa yang awalnya mulai takut akan serangan dari pasukan Mongol ini, mereka bisa bernafas dengan lega karena Mongol berhasil dihancurkan oleh pasukan Mamluk dari Mesir. Rakyat Mesir pun pada akhirnya mengakui kehebatan Qutuz dan mulai mencintai sultan mereka itu. Benih-benih kekaguman itu tumbuh subur. Bahkan orang-orang yang dulunya menolak kepemimpinan Saifuddin Qutuz pun mulai bisa menerima sultan mereka. Setelah penaklukan besar-besaran itu, Saifuddin Qutuz memutuskan untuk kembali ke Mesir bersama seluruh pasukannya. Rakyat Mesir sebenarnya telah menyiapkan penyambutan yang meriah terhadap Qutuz, raja kebanggaan mereka. Namun Qutuz memutuskan untuk tinggal sejenak di daerah Qusair ketika kembali ke Mesir. Sementara itu, Baibars yang telah lama memendam benci kepada Qutuz, ia membuat konspirasi dengan beberapa pejabat seperti Emir Badruddin Bekdud dan Emir Bahadir El-Muizzi, serta beberapa orang lagi untuk melengsarkan Saifuddin Qutuz. Mulanya Baibars meminta izin kepada Saifuddin Qutuz untuk menguasai daerah Aleppo dan Damaskus. Namun menurut Qutuz itu berlebihan sehingga beliau menolak itu. Maka semakin bencilah Baibars kepada Qutuz. Maka pada sebuah kesempatan Baibars menikam Saifuddin Qutuz tepat di lehernya. Sultan yang agung itu pun gugur di tangan Baibars. Setelah itu, atas dukungan dari pejabat-pejabat yang sebelumnya telah berkonspirasi bersama Baibars, dengan percaya diri ia mendeklarasikan dirinya sebagai Sultan Mesir dan memberikan gelar pada dirinya sendiri dengan Ruknuddin. Sultan Saifuddin Qutuz dimakamkan di daerah Qusair. Beliau akan dikenang sebagai pahlawan penyelamat dunia. Meskipun Baibars berhasil menjadi Sultan Mesir, rakyat Mesir tetap mencintai Saifuddin Qutuz. Rakyat Mesir tahu siapa raja yang sebenarnya. Mereka juga tahu siapa pahlawan yang sebenarnya. Baibars hanya merebut hasil kemenangan Saifuddin Qutuz. Bahkan rakyat Mesir akan menangis jika ingat bagaimana pahlawan mereka bisa dibunuh oleh bawahannya sendiri setelah kemenangan besarnya. Memang benar, Baibars mempunyai jasa yang besar ketika ia menjabat Sultan Mesir. Ia juga punya prestasi hebat ketika ia menjadi Sultan Mesir. Tetapi harus diingat, kepemimpinan Baibars dibangun di atas darah seorang Saifuddin Qutuz. Prestasi Baibars dibangun di atas kemenangan Saifuddin Qutuz. Andaikan Baibars tidak membunuh Saifuddin Qutuz,
tentu apa yang diraih oleh seorang Baybars tidak sebanding dengan apa yang akan diraih oleh seorang Saifuddin Qutuz. Qutuz menjabat sultan selama 11 bulan 17 hari. Meskipun sebentar, beliau akan dikenang sebagai penyelamat dunia.